sejahtera, saudara dan kasih Tuhan. Kembali kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasa, kita akan membahas salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Hari ini kita akan bersama belajar dari bacaan Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dan kita akan menghayatinya di dalam tema menentukan jalan hidup kebahagiaan. Mari sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, dan juga di dalamnya kami mengucap syukur untuk setiap perjuangan yang harus kami lakukan di dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam hikmat-Mu untuk boleh menentukan hal yang bijaksana sebagaimana kehendak-Mu. Ajari kami untuk boleh kami menentukan jalan hidup kami di dalam terang firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami diberikan hikmat-Mu untuk menghayati hidup kami dalam kehendak-Mu melalui terang firman-Mu yang sebentar akan kami pelajari hari ini. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula, orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan manusia itu bagaikan sebuah perjalanan. Sebuah jalan itu menuju kepada arah tertentu. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia ada keputusan-keputusan yang menentukan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapinya. Tentu keputusan yang penting itu membutuhkan pertimbangan. Dan pertimbangan itu diharapkan membawa kepada sebuah kebaikan atau setidaknya sesuatu yang menarik atau memikat. Dan pertimbangan itu diberikan dalam wujud nasihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka bisa dikatakan bahwa perjalanan hidup kita ini diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan itu atau nasihat-nasihat yang kita terima. Namun saudara, perlu disadari bahwa nasihat itu tidak selalu datang dari kebaikan. Nasihat itu juga bisa datang dari yang jahat. Jadi saudara, orang fasik juga bisa memberikan nasihat. Orang jahat juga akan berupaya membangun pengaruhnya yang nampaknya baik sebagai sebuah nasihat kepada lingkungan sekitarnya. Jadi saudara, di dalam menghayati hidup iman Kristen, kita perlu sadar agar kita selalu kritis terhadap segala macam nasihat yang diberikan. Nasihat itu sekarang banyak bermunculan melalui media-media sosial berupa opini-opini, anjuran-anjuran yang hari ini demikian marak, bisa kita akses di mana saja dalam media sosial ataupun melalui akses internet. Apakah nasihat itu mendorong kita kepada kehidupan yang baik yang Tuhan kehendaki? Atau sebenarnya nampaknya baik,
tetapi menghanyutkan kita jauh dari kehendak Allah, yaitu dosa. Nasihat itu biasanya dikemas menjadi sesuatu yang sungguh sangat memikat, menarik, dan spektakuler, luar biasa. Gambarannya adalah pola-pola untuk sukses, meraih posisi, meraih harta, meraih penghargaan, meraih dan meraih. Dan digambarkan apabila kita sudah bisa mencapai, meraih hal-hal itu, maka kita pun boleh merasakan kebahagiaan. Namun sesungguhnya setelah kita meraih hal-hal itu, kita masih terus ada di dalam hasrat untuk meraih, untuk mempunyai ini, mempunyai itu. Dan kebahagiaan rasanya masih belum tercapai, masih perlu dikejar lagi. Kenapa orang merasakan demikian sulit untuk meraih kebahagiaan? Karena banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Ketika kita ada dalam keadaan tersedia hal-hal yang kita inginkan, orang berpikir itu penentu kebahagiaan, padahal sesungguhnya semakin kita hanyut di dalamnya, semakin kita terus muncul rasa kurang dan kurang. Maka sesungguhnya semakin mudah juga kita menjadi kecewa. Karena kenyataan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekalipun sudah banyak yang kita raih, fasilitas semua tersedia, bahkan mungkin ada fasilitas hiburan di sana dan di sini yang bisa kita nikmati, itu tidak menjamin seseorang merasakan kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Maka mari kita melihat apa yang membuat bahagia ketika kita suka akan firman Tuhan. Mari kita pelajari apa yang dikatakan firman Tuhan. Kebahagiaan ditentukan oleh pikiran kita yang bebas dari kecenderungan-kecenderungan akibat nasihat-nasihat orang fasik. Nasihat-nasihat yang tidak baik. Nasihat yang tidak baik itu apa? Nasihat yang hanya berpikir untuk kesenangan diri sendiri, tetapi tidak peduli dampaknya bagi orang lain, yang menyebabkan kesulitan bagi orang lain, bahkan menyebabkan orang lain celaka. Seperti kata pemazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita perlu waspada terhadap pikiran kita, supaya tidak dikotori oleh iming-iming yang menutup nurani kita melihat orang lain, sehingga kita menjadi tidak peduli kesulitan orang lain karena keinginan kita. Itu jahat. Yang kedua, kebahagiaan muncul dari dalam jiwa seorang yang setia. Bagaimana itu digambarkan dalam firman Tuhan? Kita menghayatinya dalam gambaran, berbahagialah orang yang seperti pohon yang ditanam. Orang yang berbahagia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, pohon itu perlu ditanam, perlu berakar di mana dia berada. Kalau pohon itu diperlakukan seperti di sini nggak enak, pindah aja, cabut pohonnya, tancap di sana. Kayaknya kurang enak, cabut lagi, tancap di tempat yang lain. Maka pohon itu tidak setia, pohon itu pun tidak dapat bertumbuh dengan baik atau bahkan segera mati. Simbol kesetiaan, simbol komitmen adalah seperti pohon yang ditanam. Bisa dibayangkan bagaimana keluarga yang tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen, akan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Kalau ada sesuatu yang kita rasakan tidak enak, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu bagian dari kehidupan. Kita bisa merasakan sesuatu yang enak, tetapi kita juga perlu sadar ada hal-hal yang tidak enak. Tetapi
bila kita mengalami hal itu, tidak perlu membuat kita layu. Kita bisa tetap disegarkan karena ada aliran yang menyegarkan kita, yaitu anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan aliran air anugerah Tuhan itu? Bila kita membuka diri dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersyukur, kita menyerap aliran-aliran anugerah kebaikan dari Tuhan. Kita mampu melihat kehidupan ini baik dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Sekalipun kenyataan tidak sempurna, selalu ada makna-makna yang indah bisa kita temukan di dalam syukur. Dan firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dituliskan oleh firman Tuhan seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Kapan kita bisa merasakan bahwa hidup kita berbuah? Yaitu pada musimnya. Jadi sekali lagi, ada unsur kesabaran, kesetiaan yang perlu kita hayati. Kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak setiap saat. Karena ada musimnya, kita perlu mempersiapkan diri, dan ketika kita sudah siap, ketika kita sudah bertumbuh menjadi matang, maka kita akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa, saudara-saudara? Buah itu adalah hati yang bersyukur. Buah itu adalah hati yang bisa menerima dengan damai segala keberadaan kita, dengan penuh kesetiaan dan syukur. Kita bisa menerima keberadaan keluarga kita. Kita bisa menerima keberadaan pekerjaan kita, lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, gereja kita, namun juga keadaan diri kita. Kondisi dalam pandemi seperti ini, kita juga bisa merasakan syukur. Karena berkat Tuhan itu terus mengalir seperti aliran air sungai bagi kita semua. Nah, saudara, kita perlu menentukan jalan hidup kita. Ke arah mana setiap sikap, setiap pilihan, dan setiap tindakan kita itu menuju. Supaya kita tidak seperti yang dinasihatkan oleh orang-orang fasik, tetapi kita merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita seperti pohon yang ditanam. Kita menjadi setia di dalam komitmen. Kita boleh menghayati syukur seperti merasakan aliran air sungai yang terus menghidupi kita. Maka kita boleh menghayati hidup ini dalam kebahagiaan, yaitu ketika kita menghasilkan buah, ketika hidup kita pun dirasakan baik bagi sesama. Mari kita hayati hidup kita dalam kebahagiaan. Demikian pengantar PA hari ini. Kiranya ini lebih memperkuat lagi iman kita untuk menjalani hidup di dalam terang firman-Nya. Kita akan membahasnya di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.